Mungkin Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Sebentar lagi kita akan memulai persekutuan doa kita. Saya harap setiap jemaat saya yang ada di rumah masing-masing, yang ada di Lampung ini, bahkan teman-teman, saudara-saudari yang menonton kami, boleh mempersiapkan hati untuk beribadah bersama, berdoa untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, bahkan untuk pribadi kita masing-masing. Selamat untuk berdoa. Ibadah kita malam hari ini.
Cek 1. Mana HP situ? Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selasa 7 April 2020, malam ini kita terus berdoa setiap malam Bapak Ibu. Setiap jam 8:30 malam. Walaupun hari malam ini kita akan lewat sedikit. Malam ini kita berdoa dengan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagi kita. Kita percaya Tuhan telah mati bagi saya dan bagi Bapak Ibu, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Mari kita memuji Dia Yesus telah mati bagi kita. jiwaku.
puji dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami bersyukur jika satu hari ini Tuhan kami boleh menjalaninya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan dan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Bapa seperti Kau dalam hidup kami. Terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan. Segala puji dan kemuliaan-Nya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Engkau berikan waktu yang terbaik bagi kami. Boleh kami menggunakan waktu-waktu ini Tuhan untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan, untuk semakin lebih lagi mengevaluasi hidup kami hari lepas hari. Kami percaya bagi setiap kami yang selalu rindu datang kepadamu, yang selalu setia datang kepadamu, pertolongan dan penyertaan Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Malam hari ini kami mendirikan ibadah doa malam ini kedatangan Tuhan. Pimpin kami, sertai kami dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa yang pertama malam hari ini, berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya tetap bersatu ya, untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menghentikan semua wabah ini dan boleh selesai. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami berdoa malam hari ini terus untuk bangsa dan negara kami, oh Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa ini boleh kami hadir di dalamnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya bangsa kami, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu. Baik masyarakat maupun pemerintah tetap bersatu hati, saling mendukung supaya tidak ada setiap oknum atau organisasi tertentu yang mau memecah belahkan bangsa ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan dari bangsa kami. Kiranya bangsa kami tetap bersatu sehingga setiap problem, setiap masalah, dan secara khusus untuk virus corona ini, kami percaya ketika kami bersatu satu ide, semua masalah apapun yang menjadi program boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Kiranya bangsa dan negara kami dipulihkan oleh Tuhan dalam segala masalah, dalam segala problema yang sedang saat ini kami hadapi. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa supaya para pemerintah tetap sehati untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mulai dari pusat sampai di RT, RW, dan sampai di kepala-kepala dusun, supaya tetap bersatu mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga para pemerintahan kami secara khusus sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, memimpin bangsa kami, memimpin kami. Kiranya semua tanggung jawab mereka, tugas tanggung jawab mereka, kiranya saling mengerjakan dengan baik, satu suara mereka untuk melakukannya, mulai dari presiden sampai yang paling terendah, RT, RW, bahkan sampai di dusun-dusun. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya semua
yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka mengerjakan dengan baik, mereka berfungsi sesuai dengan tugas mereka, sesuai dengan jabatan mereka. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat bagi mereka. Kami tahu mengerjakan semua tugas tanggung jawab ini tidak berat, tidak ringan, banyak masalah. Tapi kami tidak percaya ketika mereka tetap mengandalkan Tuhan, ketika mereka tetap bertanggung jawab dengan jujur, adil, dan penuh dengan belas kasihan. Kami tidak percaya sekecil apapun yang mereka kerjakan pasti Tuhan akan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk para dokter dan suster yang khusus ditugaskan menangani kasus COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, agar mendapatkan kekuatan, kesehatan, serta perlindungan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk para dokter, para suster yang saat ini sedang bertugas, berjuang untuk melayani setiap pasien yang sudah kena virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau Tuhan yang melindungi, yang menyertai mereka Tuhan, dan kesehatan yang fit Tuhan boleh berikan bagi mereka lewat makan dan minum yang mereka konsumsi, sehingga daya tubuh mereka juga tetap sehat Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik. Setiap anak-anak Tuhan yang saat ini pun bekerja di sana, oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menolong mereka, yang menyertai mereka, kiranya iman mereka tetap hanya kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap kami anak-anak-Mu yang berserah dan yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang keempat, kita doakan agar dana-dana yang dibutuhkan untuk menyediakan setiap alat-alat kesehatan saat sekarang ini, dan kita berdoa untuk obat-obat boleh tercukupi dan tersalurkan dengan baik sampai di setiap kota kabupaten di seluruh wilayah Indonesia untuk mengobati dan mencegah virus corona ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa juga Tuhan untuk dana-dana yang kami butuhkan, obat-obat yang kami butuhkan, bahkan alat-alat para dokter yang mereka saat ini butuhkan dalam mengerjakan tanggung jawab mereka ini dalam virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya lewat pemerintahan kami, setiap orang yang memberikan donasi mereka, kiranya semuanya Tuhan boleh tersalurkan dengan baik sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kami berdoa dalam nama-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang menolong setiap orang yang mengerjakan tanggung jawab ini, ada kejujuran, ada keadilan di sana Tuhan. Kiranya mereka boleh mengerjakannya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Stella Mulalinda malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Hanya Tuhanlah yang tetap mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan setiap kita yang berharga di matanya. Mari kita memuji Tuhan. Begitu mengasihi
kami mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali duduk diam di hadirat Tuhan, menaikkan setiap doa kami. Bahkan sebelum kami melanjutkan setiap doa kami rindu merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk mendasari iman kami, selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berkati pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan dalam keterbatasan, mohon Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 20. Namun kita tidak akan membaca semua ayat ini. Kita akan membaca hanya ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-17 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah ini seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Bersorak haruslah kamu turun, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Jadi pada intinya kisah ini menceritakan tentang peperangan yang harus dihadapi oleh Yosafat beserta bangsa Israel pada saat itu, di mana kalau kita baca di bagian awal di ayat yang pertama, kedua, tiga itu menjelaskan bahwa bangsa Israel ini atau Yosafat secara khusus yang memimpin mereka saat itu harus menghadapi ancaman peperangan oleh dari Moab dan dari Amon pada waktu itu. Moab dan Amon pada saat itu merupakan bangsa yang besar, jadi mereka bersekutu untuk melawan bangsa Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita itu perang tanpa penumpahan darah. Nah dari sini kita dapat belajar bahwa bagaimana Yosafat dan bangsa Israel itu bisa menang dalam peperangan tanpa penumpahan darah. Di ayat 17 tadi sudah sangat jelas dikatakan bahwa dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini pun kita juga menghadapi yang namanya perang, tetapi perang yang kita hadapi bukan perang melawan fisik ya, manusia dengan manusia, tapi kita menghadapi perang penyakit di mana seluruh dunia menghadapi yang namanya wabah corona. Nah malam hari ini dari kisah ini kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah kita merenungkan 3 hal dari bagian firman Tuhan ini mengenai bagaimana Yosafat dan bangsa Israel dapat menang dalam peperangan tanpa penumpahan darah. Yang pertama, di sini poin yang pertama ialah dengan berserah kepada Tuhan. Bisa dibaca ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai
kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, di sini kita melihat Yosafat pada saat itu datang kepada Tuhan dengan ketakutan yang ada. Bahkan bangsa Israel pada waktu itu datang kepada Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka itu tidak mampu, atau mereka mengakui kelemahan mereka, bahwa mereka tidak sanggup menghadapi lawan yang begitu besar yang ada di depan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yosafat beserta bangsa Israel, mereka datang mengakui ketidakmampuan mereka, dan sebagai bentuk mereka tidak mampu menghadapi tantangan yang besar itu, mereka berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pun demikian. Secara manusia, bahkan bangsa yang besar saat ini, bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang ibarat kata adiguna, atau bangsa yang mampu secara mungkin keuangan, mungkin tenaga medis pun kewalahan dalam menghadapi tantangan virus corona. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar seperti bangsa Israel bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus mengakui keterbatasan kita, kelemahan kita, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kami ini tak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu yang mau menyerang kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Marilah kita saat ini, hari-hari ini, bukan saling menyalahkan, bukan saling merendahkan satu sama lain, tetapi kita sehati datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati kita semua, memberkati bangsa dan negara kita, sehingga wabah ini cepat berlalu, sehingga semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita boleh kita lakukan seperti biasanya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi poin kedua dari renungan ini ialah bagaimana bangsa Israel atau Yosafat saat itu dapat menang menghadapi tantangan mereka, ialah dengan mempercayai serta mentaati Tuhan serta sujud menyembahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang sudah kita baca di awal tadi, bagaimana di situ ada namanya Yahazil bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, di mana dia dihinggapi Roh Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan pada saat itu. Nah, bangsa Israel dan Yosafat saat itu mempercayai serta mentaati Tuhan. Selain kita berserah kepada Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan ialah kita mempercayai dan menyembah Tuhan. Akhir-akhir ini atau beberapa hari ini ada video-video yang menunjukkan bagaimana banyak orang yang datang berbondong-bondong, bahkan di jalan-jalan berdoa, menyembah Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana kita mau merendahkan diri, kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, jika Tuhan tidak menghendaki, semuanya akan sia-sia. Tapi kita belajar dari kisah malam hari ini bahwa bangsa Israel memperoleh kemenangannya dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dengan mentaati dan sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, di sini ketika bangsa Israel mendengar firman Tuhan, mereka tidak meninggikan diri, melainkan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka tersungkur dan menyembah Tuhan. Dan yang menjadi poin ketiga ialah dengan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Pada waktu itu, singkat cerita, ketika mereka maju berperang, bangsa Israel pagi-pagi benar dan kumpul. Ketika mereka mau berperang, mereka bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kalau di bagian akhir dari firman Tuhan ini, di ayat ke-25, di situ dikatakan mereka memperoleh atau mereka berperang tanpa harus terjadi penumpahan darah.
Mereka di situ dia dikatakan Yosafat memperoleh keamanan karena Allah mengaruniakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini mimbar-mimbar gereja atau pintu-pintu gereja mungkin tertutup bagi kita untuk bersekutu kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan. Tetapi ada beribu-ribu bahkan berjuta-juta mimbar rumah terbuka. Akhir-akhir ini dari peristiwa ini kita belajar bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita dari rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana Tuhan memulihkan mungkin selama ini persekutuan doa kita atau saat teduh kita mungkin lalai kita lakukan karena kesibukan kita, tetapi karena kita saat ini harus stay home, bekerja di rumah, semua belajar di rumah, kita dapat memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan ini untuk kita sungguh-sungguh membaharui kehidupan kita di hadapan Tuhan dengan memulai saat teduh kita, dengan memulai persekutuan pribadi kita di hadapan Tuhan, bahkan persekutuan keluarga kita bersama Tuhan. Saya membaca ayat 29 sampai 30 sebagai bagian akhir dari firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa ketakutan yang dari alam menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yehosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di seluruh penjuru. Di ayat ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang pertama di ayat 29 bagian B, bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan 30 bagian B dikatakan amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan itu kepadanya di seluruh penjuru. Jadi di sini kita melihat bahwa jika Allah yang turun tangan menolong kita, tidak ada satupun yang mampu melawan kita. Dan yang kedua, yang hanya bisa memberikan keamanan, kedamaian dalam hidup kita hanya Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita ambil dari renungan ini adalah kita yang pertama ialah dengan bagaimana kita dapat perang menghadapi tantangan. Mungkin perang kita saat ini bukan hanya virus corona, tapi pergumulan hidup kita, bagaimana perekonomian banyak orang saat ini terpuruk, bagaimana usaha banyak orang terpuruk. Tapi di sini itu merupakan bagian dari perang kita secara batin, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita belajar dari 3 hal yang dilakukan Yosafat dan bangsa Israel, ialah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengaku kita harus berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mentaati, sujud menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus selalu memuji Dia, baik keadaan susah maupun senang. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi dasar bagi kita untuk kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Semustela. Bagaimana kita hidup tetap hanya berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan terus berdoa agar setiap orang-orang percaya tetap beriman dan lebih dekat dengan Tuhan, serta melakukan setiap himbauan-himbauan dari pemerintah dengan pakai masker, tinggal di rumah, jaga jarak, makanan yang sehat dan cuci tangan dan semuanya itu. Dan yang himbauan-himbauan itu juga boleh kita mengikuti, dan kita berdoa seluruh masyarakat Indonesia boleh mengikutinya juga. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa dengan semua yang kami alami ini juga, kiranya kami tetap beriman kepada Tuhan, tetap berharap pertolongan Tuhan, dan dengan juga kami mengikuti himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintahan kami, dengan kami menjaga jarak, tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat. Kiranya kami juga boleh mentaati semuanya itu Tuhan. Sesibuk apapun kami, tapi kami boleh menjaga diri kami sehingga virus ini pun boleh terputus penyebarannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya pemerintahan kami juga setiap informasi boleh selalu mereka sampaikan bagi kami, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita terus doakan perekonomian bangsa dan negara kita supaya bisa pulih kembali dengan virus ini. Kita melihat bahwa perekonomian Indonesia semakin menurun. Demikian juga perekonomian setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dan jemaat kami juga agar dapat berjalan seperti biasanya dan boleh juga berinteraksi seperti biasanya dalam setiap pekerjaan kita masing-masing kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan kami yang saat ini memikirkan dengan matang-matang apa yang harus mereka buat untuk memulihkan kembali perekonomian kami, Tuhan. Sehingga hal ini pun berdampak di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah jemaat kami. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya bisa pulih kembali ini Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami hanya memikirkan Tuhan, tapi kami yang tidak percaya jika Tuhan campur tangan, jika Tuhan menolong, tak ada yang bisa menolak, tak ada yang tidak akan mampu Tuhan Engkau memulihkan perekonomian setiap kami, bahkan jemaat kami, bahkan bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan. Kami menantikan jawaban Tuhan dalam berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Kita terus memuji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada Sekali lagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada-Mu.
Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Lewat pujian tadi kita percaya Tuhan adalah penyembuh kita, Tuhan adalah pemulihan kita. Ya, kita percaya bahwa setiap doa kita pasti Tuhan akan jawab dan Tuhan akan memulihkan setiap kita. Pokok doa kita terakhir Bapak Ibu Saudara malam hari ini, berdoa agar jemaat yang ada di pos Lampung, ya, kita berdoa supaya tetap dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, setiap keluarga usaha dan pekerjaan. Demikian juga kita berdoa untuk Sinode GAK Palembang dan jemaat GAK Palembang. Dan kita berdoa para pelayan Tuhan, keluarga Musuferi, contoh Hayami dan pekerjaan yang ada di kantor, supaya juga Tuhan menolong. Dan saya berdoa juga untuk teman-teman yang saya ini sedang menonton, para pemirsa yang ada di rumah juga sedang menonton kami. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulanmu, silakan juga berdoa dan kami juga berdoa di tempat ini. Kita bersama-sama berdoa. Kita percaya Tuhan akan menjawabnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat kami yang mungkin dalam beberapa minggu yang kemarin tidak selalu bertemu dengan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, lewat setiap doa kami, lewat setiap persekutuan kami, jiwa kami pasti akan bersama-sama bertemu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa untuk keluarga dari Cenovi, begitu dengan Ituweri, Susu dan juga Kopile, juga Cek Kristi. Tuhan berkati keluarga ini. Setiap usaha mereka Tuhan, toko mereka boleh datangkan banyak pelanggan Tuhan hari lepas hari. Kita berdoa dalam nama Yesus, apapun pergumulan mereka, kiranya Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka membuka jalan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Koandi, Cianita dan juga Ii, Ahun dan juga untuk adik Kamil dan Pan-Pan. Dan berkati keluarga, Tuhan tolong sertai pekerjaan hari lepas hari. Apapun yang menjadi pergumulan dari keluarga Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan kuatkan mereka. Adik kami El dan Pan-Pan boleh bertumbuh di dalam Tuhan secara jasmani dan rohani. Mereka semakin mencintai Tuhan, menjadi anak kesayangan di tengah-tengah keluarga dan menjadi berkat bagi keluarga di masa depan mereka. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu. Pasti Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah bagi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Kobili. Berkati Kobili yang ada di Lampung dalam pekerjaan yang Tuhan tolong selesai. Syucil dan adik kami Liam yang ada di Palembang, Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai dalam setiap usaha pekerjaan hari lepas hari. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memampukan adik kami Liam bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mencintai orang Tuhan tuannya dan masa depan yang hamba serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah dan baik di hadapan Tuhan. Demikian kami berdoa juga untuk Celi, Tuhan berkati kesehatannya, semangat dalam bekerja, semangat melayani Tuhan, imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang dihadapi dalam hidupnya, cita-citanya, impian-impiannya ke depan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang menguatkan dia, yang menolong dia, jawaban Tuhan yang paling indah di dalam hidupnya. Demikian kami berdoa untuk Cemeli, Tuhan tolong juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan imannya di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi cita-citanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dari sini dan dia juga berdoa pasti Tuhan akan Tuhan berikan jawaban yang tepat pada waktunya. Demikian kami berdoa juga untuk Kokisun, Tuhan berkati setiap harinya. Datangkan banyak pelanggan Tuhan sehingga usaha ini boleh berjalan dengan baik. Untuk Ranto juga dalam pekerjaan harinya lepas hari, Tuhan tolong, Tuhan sertai mampukan dia Tuhan. Demikian juga untuk Yamoy, Tuhan berkati sekeluarga dan pekerjaannya. Ko Abon, Ibu Fatimah dan adik kami Seoling, Tuhan terus berikan kesehatan bagi dia. Demikian juga kami berdoa ke dalam tangan-Mu untuk Sinode GAK kami, GAK Palembang. Tuhan berkati, Tuhan tolong Sinode GAK Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi program dari Sinode kami boleh tersalurkan. Dan setiap program dan dana yang dibutuhkan boleh ada Tuhan. Demikian juga berdoa untuk seluruh jemaat GAK Palembang. Dan berkati mereka malam hari ini dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan sertai, Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan iman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk keluarga Musafiri bersama dengan ibu dan kedua adik kami, Tuhan berkati keluarga hamba melayani Tuhan, jemaat Tuhan yang di Palembang. Apapun pergumulan, apapun persoalan dalam keluarga boleh kalian campur tangan bersama dengan Contoh Hayami. Tuhan tolong sertai juga dalam pelayanan di Palembang bersama juga
Untuk yang kerja di kantor Kau berkati, Kau tolong Resti juga Tuhan, berkati dia dalam pekerjaannya. Demikian kami berdoa juga untuk keluarga kami yang ada di dunia, berkati Bapak dan Mama, adik-adik semuanya Tuhan, tolong berkati ada di rumah dalam pekerjaan hari hari. Berikan umur panjang dengan kesehatan, dan keluarga besar Tuhan dengan kesehatan Tuhan. Jauhkan mereka dari virus corona, kiranya mereka tetap juga mengandalkan Tuhan. Untuk Nita dalam studinya Tuhan tolong sertai apapun kebutuhan Tuhan mampukan, Tuhan cukupi. Demikian Heri dalam pekerjaannya di Medan bersama dengan Talu. Demikian untuk Yanti dalam pelayanannya di Kalimantan, Tuhan tolong sertai. Di Anu dalam pekerjaannya, Tuhan mampukan juga, jagai dia bersama dengan juga Mama dan Baby keluarga besar yang di Palembang. Tuhan berkati sertai Mama dalam di rumah, berkati Baby ubah hatinya sehingga menjadi anak yang baik. Dan kami yang ada di tempat ini juga bersama dengan Nyamu dan istri hambamu dan hambamu sendiri, Tuhan tolong jagai kami juga, istri hambamu yang sedang hamil, Tuhan tolong berkati yang sudah kami berkati dengan keluarga kami, pertumbuhannya dan adanya yang kami butuhkan ke depan. Kami percaya Tuhan akan cukupi semuanya. Berkati tempat ini, berkati gereja kami ini, boleh terus kami berseru di dalam rumah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini sebentar lagi kami akan menutup persekutuan ini dan kami akan istirahat di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami malam ini. Boleh menjadi malam kami dipulihkan oleh Tuhan secara kesehatan. Kami boleh bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Esok hari kami percaya kami baru dari tempat tidur kami dengan kesehatan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sukacita yang baru dan berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami agar tidak menjadi penghalang berkat dan kami dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih boleh bersama dengan kami. Besok malam kita bertemu lagi. Jika ada buku doa dari Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu sampaikan lewat WA, lewat juga Facebook, Instagram, boleh Bapak Ibu sampaikan, boleh kami doakan dalam persekutuan kita di tempat ini. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh, sorry.